Warta Jemaat GKI Ngurah 13 September 2020. Yang pertama adalah ibadah tanggal 20 September akan dilayani oleh Penatua Seta Dahana. Kemudian ibadah anak-anak dan kaum muda masih akan tetap dilayani secara online. Mohon Bapak Ibu untuk mendukung putra-putrinya dengan setia mengikuti ibadah online. Ucapan terima kasih, segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gideon pada kebaktian umum hari ini. Yang berikutnya, kita mengucap syukur bahwa pada hari ini, 13 September 2020, akan ada peneguhan penatua, yaitu Saudara Sarwo Edi, Ibu Maria Kristanti, Ibu Retno Budi Indraswari, Ibu Ernawati, Ibu Rudili, Ibu Yohana Elianti. Kita akan bersama-sama mendoakan rekan-rekan kita ini akan menjadi pendukung dan kemajuan bagi pelayanan yang ada di GKI Ngurah. Berikutnya, pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Ngurah bahwa pada kebaktian hari ini juga 13 September 2020 akan dilantik untuk Komisi Anak. Ketua oleh Bapak Ari Budi Santoso, penulis Ibu Novi Kristanti, bendahara Ibu Ernawati, pemerhati Ibu Entia Sriani, anggota Bapak Sigit, Ibu Sriwidayati, Ibu Rudili, dan Ibu Ririn. Komisi Pemuda Remaja dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua Saudara Karel Bagus Sanjaya, Wakil Saudara Deborah Sabatina, penulis Saudara Lukas dan Saudara Yordan, bendahara Saudara Kira Budi Regina, anggota Saudara Agnes, dan seterusnya. Komisi Wanita dengan susunan sebagai berikut. Ketua Ibu Sri Widawati, penulis Ibu Yuli Krisna Herawati, bendahara Ibu Ani, anggota Ibu Sofi, Ibu Rini, Ibu Ririn, dan ibu-ibu yang lain. Komisi Musik Gerejawi, Ketua Bapak Slamet Gunarto, penulis Ibu Entia Sriani, bendahara Ibu Asri Rosariawati, anggota Ibu Asri, Saudara Deborah, dan seterusnya. Komisi Kesaksian Pelayanan, Ketua Ibu Penatua Yohana Elianti, penulis Ibu Rini Indrawati, bendahara Ibu Maria Kristanti, bendahara 2 Ibu Puji Lestari. Komisi Pembangunan Jemaat, Ketua Penatua Tutu Subianti, Sekretaris Penatua Ari Budi Santoso, bendahara Penatua Herawati, anggota Penatua Alik, dan Penatua Subowo. Persidangan Majelis Jemaat GKI Ngurah akan mengadakan persidangan pada hari ini jam 12 siang, tempat di ruang konsistori. Jika ada usulan saran dari anggota jemaat, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdiri untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan Allah kita. Kita akan menyambut dengan prosesi dari Kidung Jemaat
nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber suka yang abadi, berisilah rumah nyerah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengampunan. Ketika seseorang mengampuni, hal tersebut menimbulkan pemulihan tidak hanya untuk orang yang diampuni, tetapi juga kepada orang yang mengampuni. Bahkan bisa juga untuk orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dan juga mau memohon ampun ketika kita melakukan kesalahan. Hari ini juga kita akan mengadakan pelayanan peneguhan penatua dan pelantikan badan pelayanan di GKI Ngurah, di mana Tuhan telah memilih dan menunjuk orang-orang untuk melayaninya di jemaatnya, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam dunia dan membawa kesejahteraan bagi sesama manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami, seringkali kami tidak mampu meneladani Tuhan Yesus Kristus yang berbesar hati mengampuni kami. Keegoisan kami seringkali membuat kami gagal dalam kami
menebarkan benih-benih kasih-Mu. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu, dan saat ini bersama dengan saudara-saudara kekasih kami layak datang menghadap kehadirat-Mu dalam ibadah hari ini. Pengampunan-Mu memulihkan kami dari segala kejahatan kami, dan belas kasihan-Mu menjadikan kami dipulihkan kembali untuk perjalanan kami ke depan menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang senantiasa menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan doa ini di dalam satu nama Sang Penebus kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama menerima anugerah-Nya dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi kami. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Supaya firman-Mu senantiasa menjadi terang, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut-Nya senantiasa menguatkan, membangun, dan memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan membacakan dari Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat 15 sampai 21.
Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berangkatlah mereka. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Dalam banyak teks Alkitab juga dikatakan demikian. Bukan menyimpan kepahitan, bukan mendendam, tetapi mengampuni. Mengapa mengampuni? Mari kita lihat beberapa teks saja ya. Dalam bacaan kita di Matius, ya Matius 18, itu juga bicara soal pengampunan. Matius 18 mulai ayatnya yang ke-21 itu berpijak pada pertanyaan Petrus. Bapak Ibu biasanya ngasih batas berapa kali mengampuni orang? 1 atau 2 atau 3? Berapa kali? 3 kali. Petrus menawar kepada Yesus berapa kali? 7 kali. Diterima 7 kali? Tidak. Jadi kalau 7 kali saja tidak diterima oleh Yesus, jangan pernah menawarkan kebiasaan kita 3 kali, ya. Pasti ditolaknya, ya. Yesus tidak berbicara soal angka. Ya, Mas Edi, menurut catatan saya, kesalahan Mas Edi itu sudah 10 kali. Jadi dihitung sendiri ya, kesempatan masih melakukan kesalahan 7 kali, 70 kali. Jadi sisanya berapa? Yesus tidak mengajari itu. Angka 7 bukan hanya angka ansih. Maknanya pada saat itu adalah juga sempurna. Jadi ini bicara soal pengampunan. Lalu saudara juga bisa melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ya. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24 dan 25. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah berdamai ya di dalam ayatnya yang ke-25. Segeralah berdamai dan selanjutnya. Juga Matius pasal 6, Bapak Ibu bisa lihat ayat 12. Matius 6 ayat 12 ini yang setiap minggu kita ucapkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu, tentu teks lain masih sangat banyak. Dalam Roma, ya Roma pasal 12, Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pertanyaan saya kembali, mengapa harus mengampuni? Mengapa kita tidak disuruh menyimpan kepahitan kita, kemarahan kita, kebencian kita? Mengapa harus mengampuni? Kenapa, Karel? Kenapa harus mengampuni? Teladan bagi Tuhan. Ada alasan lain kira-kira mengapa kita harus mengampuni, bukan mendendam? Gitu ya. Ingat katanya Mas Karel, lama-lama jadi busuk. Dan kita tahu, berarti itu adalah ketika kita tidak bisa mengampuni itu seperti kita punya luka, sudah kering kita apakan biasanya? Nah, gini ya. Maka terluka lagi. Jadi, mengapa harus mengampuni? Karena mengampuni itu akan menumbuhkan hidup yang damai. Akan menyembuhkan. Bapak Ibu lihat. Apakah mengampuni itu sama dengan melupakan? Apakah mengampuni itu sama dengan melupakan? Mas Hosea? Oh enggak. Ingat, lihatlah dalam teks kita, bahwa Yusuf ingat persis, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf ingat persis. Jadi kalau saudara-saudaranya itu ketakutan luar biasa, bahkan untuk menunjukkan ketakutannya, sudahlah aku jangan diaku sebagai saudaramu, tapi sebagai apa? Dalam perikop kita, budak, hamba, jongos. Aku enggak usah diakui sebagai saudaramu, enggak apa-apa, yang penting kamu mengampuni aku. Aku biarlah menjadi budakmu, sampai seperti itu. Mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bisa saja kita ingat, tapi kita tidak mengingat-ingat. Jadi mengapa mengampuni? Karena mengampuni itu akan menumbuhkan hidup yang damai, akan menyembuhkan. Dan itulah tanggung jawab para penatua. Dipanggil untuk membalut yang terluka. Jadi calon-calon penatua dipanggil untuk membalut yang terluka, mencari yang terhilang. Jadi panggilan penatua itu adalah mencari yang hilang, memulihkan, menyembuhkan. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan dendam, itu sama dengan orang yang menyimpan boroknya. Mengampuni, memaafkan itu berarti kita menyembuhkan.
Memaafkan, mengampuni itu pertama-tama kita bukan melakukan untuk orang lain, tetapi mengampuni itu berarti kita memberi diri untuk dipulihkan. Bayangkan kalau Yusuf itu tidak bisa mengampuni saudara-saudaranya, maka yang ada dalam hatinya adalah kebencian, kemarahan, dan itu beban yang sangat berat. Orang tidak akan bisa berbahagia ketika hatinya dikotori oleh kebencian, oleh kepahitan. Masih mau menyimpan kebencian? Masih mau menyimpan kepahitan? Ketika kita menyimpan kepahitan, ketika kita menyimpan kebencian, kita tidak pernah akan damai. Kalau saya menyimpan kepahitan, ya, sama Mas Edi, saya ketemu rasanya sudah seperti apa? Kemeropok orang bilang. Ya. Setiap ketemu, setiap ingat namanya, kemarahan yang luar biasa. Itulah ketika orang menyimpan kepahitan. Mengapa orang tidak bisa hidup damai? Karena di sininya hanya ada kemarahan, kebencian. Dan itu akan membuat dia sangat terbeban. Masih mau menyimpan kepahitan? Masih mau menyimpan kebencian? Masih menyimpan kata-kata seseorang yang menyakitkan? Kalau kita tidak bisa mengampuni, itu sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta enak, mau tidur lihat dia, hatinya senang. Mau makan ingat dia, hatinya senang. Ya kan? Mau mandi di air lihat bayang-bayangnya, siapa yang gak seneng? Bahkan almarhum Gombloh bilang apa dalam lagunya? Kalau orang lagi jatuh cinta, tai kucing pun rasa coklat. Mus Mulyadi bilang apa? Wong yen lagi gandrung, bilang apa? Enggak peduli beledose gunung. Gitu ya. Gunung kelet meledos, jadi meletus tidak peduli. Itu kalau orang sedang jatuh cinta, orang bahagia, orang senang. Dalamnya lautan, ku seberangi. Akan menjadi begitu. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Tapi ketika orang sedang benci, itu penderitaan yang luar biasa. Masih tidak mau memaafkan orang yang kata-katanya menyakitkan kita? Kita tidak akan pernah bahagia. Apa kuncinya supaya kita bisa memaafkan? Paling tidak dalam perikop kita, apa yang membuat Yusuf mampu untuk melupakan atau lebih tepatnya mengampuni saudara-saudaranya? Pertama adalah melihat setiap peristiwa dalam kehidupan kita dari sisi yang positif. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Memang aku menderita masuk sumur, memang aku menderita menjadi budak, memang aku menderita masuk penjara, memang aku menderita difitnah. Tetapi Yusuf mampu melihat setiap peristiwa itu dari sisi yang positif, dalam rangka untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Seperti yang terjadi saat ini. Melihat dari sisi yang positif. Berapa tahun yang lalu dalam penelitian di Jepang, itu ada banyak anak remaja yang bunuh diri. Kenapa? Karena ditinggal oleh kekasihnya. Dikhianati. Maka banyak anak-anak remaja Jepang yang terjun dari lantai atas. Karena apa? Tidak mampu melihat sisi positif dari kehidupannya. Saya pernah menasihati anak
seorang putri, seorang anak muda yang sudah tunangan tapi dikhianati oleh tunangannya. Dia datang dan dia nangis-nangis. Saya bilang, ngapain kamu nangis? Itu loh, kekasihmu bahagia, ketawa-ketawa dengan orang lain. Ngapain kamu nangisi dia? Dia loh bahagia. Bersyukurlah. Tahu responnya ketika saya bilang, bersyukurlah ketika kamu ditinggalkan kekasihmu saat ini. Tahu responnya? Marah-marah sama saya, Bapak Ibu. Bapak, saya nggak merasakan, hati ini rasanya hancur. Saya bilang, bersyukurlah. Saya bilang, kenapa? Bahwa ketidaksetiaannya ketahuan saat ini sebelum kamu menikah. Tapi ketika kamu sudah menikah baru tahu ketidaksetiaannya, apakah itu bukan penderitaan seumur hidup? Percayalah, Tuhan akan memberi yang terbaik untukmu. Ampunilah dia. Kamu akan bahagia. Setahun kemudian datang dengan ketawa-ketawa Bapak Ibu. Dan dia bilang, iya Pak, ini yang terbaik, saya mau nikah. Melihat dari sisi yang positif, itu yang akan memampukan kita untuk mengampuni, sekalipun peristiwanya adalah peristiwa yang sulit. Yusuf harus masuk sumur, dijual jadi budak, masuk penjara, difitnah, dikhianati orang yang telah ditolongnya. Ingat aku ya kalau kamu nanti sudah bebas dari sini. Tapi dia tidak diingat. Tapi Yusuf mampu untuk melihat semuanya itu dari sisi positif. Memang kamu mereka yang jahat, tapi Allah mereka yang baik. Ia menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, dasar utama, mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan adalah Sang Pengampun. Bukan karena kita hidup benar, bukan karena kita telah saleh. Ayat terakhir ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu, dari Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita masih berdosa. Ayat 10, perhatikan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, masih seteru, masih berdosa, dan itulah anugerah untuk kita. Sola gracia, hanya oleh anugerahnya kita didamaikan. Karena itu Bapak Ibu, inilah yang harus menjadi dasar utama. Mengapa kita mengampuni? Dia yang maha besar telah mengampuni kita. Ia adalah Sang Pengampun. Dan itulah yang kita selalu doakan di setiap hari Minggu. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni berarti kita memberikan diri untuk dipulihkan, disembuhkan. Mengampuni berarti kita menjalani hidup ini dengan damai. Tetapi sebaliknya, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, itu berarti penderitaan kita. Mau pilih yang mana? Kalau saya memilih mengampuni, sekalipun tidak mudah. Karena mengampuni itu berarti memberi diri untuk disembuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Pontius, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan kuburan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa kami yang terus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, baik ekonomi, sosial, politik. Pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka memperjuangkan keutuhan bangsa ini. Tuhan berkati perjuangan mereka, sehingga perjuangan mereka tidak sia-sia. Tetapi jika ada di antara para pemimpin bangsa ini, yang hatinya curang, yang hatinya jahat, Tuhan jamah supaya mereka boleh bertobat. Karena itu kami percayakan kepada Tuhan, seluruh pemimpin bangsa ini, untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Pada kesempatan ini, kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tuhan kiranya yang menolong mereka, Tuhan memberkati, dan kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dan kami percaya perjalanan kami ke depan Tuhan juga yang akan menolong. Karena itu kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam kuasa-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah sakit penyakit supaya lenyap dari tubuh mereka. Mereka kiranya Tuhan kuatkan yang mengalami kelemahan, baik kelemahan secara fisik, kelemahan iman, mental spiritualnya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu ini. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan yang menolong. Kami berdoa dalam pergumulan berkaitan dengan keluarganya. Jika ada yang mengalami ketidakharmonisan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah setiap hati anggota keluarga, supaya mereka mengedepankan cinta kasih-Mu. Kami berdoa dalam pergumulan berkaitan dengan usaha dan pekerjaannya. Tuhanlah sang sumber berkat. Karena itu kami percayakan usaha dan pekerjaan dari seluruh umat-Mu dalam kuasa-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati. Kami percaya usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu kami percayakan hanya kepada-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pergumulan anak-anak terkasih kami dalam pendidikan mereka, Tuhan yang menolong. Dan kami para orang tua, mampukan kami menyediakan dana dan prasarana, supaya anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Tuhan, pada kesempatan ini, kami juga bersama-sama menyerahkan pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah umat-Mu, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dalam pergumulan setiap umat-Mu. Dan kami sebagai saudara seimannya, mampukan kami untuk saling menguatkan dan meneguhkan, supaya di dalam pergumulan mereka tidak merasa sendirian, mereka tetap melihat cinta kasih-Mu lewat kehadiran kami. Para penatua, baik yang baru diteguhkan, ataupun yang sudah menjalani perjalanan penatuanya yang lalu, Tuhan kiranya yang menolong. Mereka adalah partner Tuhan, mereka adalah kawan sekerja-Mu. Dan kalau Tuhan memanggil, kami percaya Tuhan juga akan memampukan mereka untuk menggembalakan seluruh umat-Mu, baik anggota jemaat ataupun para simpatisan, sehingga mereka dapat digembalakan dengan baik. Sehingga di tengah-tengah pergumulan hidupnya, mereka tetap teguh dalam pengharapan imannya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, para penatua, dan juga majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan para penatua. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong.
sehingga pelayanan mereka senantiasa menjadi bermakna. Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Emeritus Budi Bunarto, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami bersyukur, di masa emeritusnya senantiasa boleh bersuka cita atas segala kekuatan dan kesehatan serta berkat-berkat-Mu. Karena itu kami menyerahkan kepadamu. Dan kalau dalam perjalanan kehidupan masa emeritusnya ini, senantiasa ada pergumulan, kami percaya Tuhan akan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Seta, Tuhan juga yang menolong, sehingga pada akhirnya nanti boleh menjalani proses tahap demi tahap dengan baik. Majelis Jemaat, tim pembimbing pada khususnya yang mendampingi, Tuhan juga yang memampukan, sehingga Penatua Seta boleh bertumbuh dalam karya-karya yang baik. Tuhan, pada kesempatan ini, kami bersama-sama juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para aktivis di GKI Ngurah, baik di komisi, panitia, ataupun tim kerja yang ada, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menolong. Oleh berkat-Mu kami percaya karya layanannya akan menjadikan seluruh umat-Mu dalam bidang-bidang khusus dapat terlayani dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan pulang, bimbing kami, sertai kami, jauhkan dari segala yang jahat. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Sumber berkat kami naikkan doa ini dan kami bersama-sama mengakhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu, pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di belakang atau diedarkan ya? Ya. Baik, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita nyanyikan dari KJ 403. Hidup segar dari surga.
Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri kita lanjutkan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Kuduskanlah persembahan ini, layalah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di GKI Ngurah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sang sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin.